Ya, silakan duduk. Eh, Saudara Ferdi Sambo, saudara diperiksa dalam perkara ini sebagai saksi, bukan sebagai terdakwa. Saksi buat mereka bertiga. Identitas saudara tidak perlu kami bacakan lagi. Eh, Kita ambil sumpah saudara dulu. Baik, silakan berdiri. Silakan duduk. Baik, saudara saksi mengenal saudara terdakwa Kuat ini sejak kapan? Saya kenal sejak saya menjabat Kasat Ranmor di Polda Metro Jaya tahun 2008. Tepatnya tahun berapa? Tahun 2008. Tahun 2008. Kalau saudara saksi mengenal, dari tahun 2008 sampai bulan Juli kemarin, apakah terdakwa Kuat selalu mengikuti saudara? Selalu mengikuti saya karena di 2008 itu saya masih tinggal di Bogor. Kemudian dia menjadi driver saya dan keluarga. Sampai di tahun 2021, kemudian dia kena COVID. Sehingga saya istirahatkan sampai dengan Lebaran 2021. Sampai Lebaran 2021? Iya, yang mulia. Dia berhenti atau? Saya tidak berhentikan, tapi istirahat dulu di rumah karena dia kena COVID pada saat COVID pertama. Tahun 2021 itu? Tahun 2020 kalau tidak salah. 2020. Dia bergabung kembali menjadi bekerja kepada saudara sejak kapan? Selesai Lebaran karena. Lebaran tahun? Tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 atau 2022? 2000. Coba diingat aja. Saya lupa, mungkin pokoknya Lebaran terakhir yang mulia. Kemarin saudara Kuat menyampaikan bahwa dia bergabung lagi itu pada bulan setelah Lebaran pada sebelum Lebaran 2022. Oh ya, mungkin itu Lebaran terakhir tahun 2022. Lebaran terakhir 2022 kemarin. Selain menjadi driver saudara, apakah dia ditugaskan memang membawa saudara terus atau ada tugas lain? Waktu itu di awal saya hanya memiliki satu driver, kemudian berkembanglah, kemudian ada nambah driver ganti, kemudian setelah saya memiliki driver dinas, kemudian dia menjaga rumah dan mengantar anak saya yang laki-laki. Apakah dia selalu mengikuti pada tahun 2022 ini dari bulan dari bulan Lebaran kemarin? Apakah dia selalu bertempat di Jakarta atau saudara tugaskan di mana? Waktu masuk setelah Lebaran, karena anak saya yang di sekolah TN sudah offline, maka karena. Maaf yang mulia, kami mendapati informasi ini televisi Metro TV menayangkan persidangan ini secara live dan ada suara yang mulia. Karena ini sudah sesama terdakwa, keterangan saksi, jadi menurut saya tidak ada masalah. Lanjut, saudara. Karena putra saya itu sejak kecil sudah bersama Kuat, sehingga saya mintakan untuk mendampingi putra saya yang sudah mulai masuk offline di SMA TN di Magelang. Sejak Lebaran tersebut, tepatnya bisa saudara jelaskan sejak kapan dia mendampingi putra saudara di
Kalau mendamping itu sejak putra saya SD di... Bukan, maksudnya di Magelang. Oh, semenjak masuk kembali ke SMA TN yang mulia. Setelah masuk kembali, berarti setelah Lebaran ya? Setelah Lebaran. Hingga bulan Juli kemarin. Iya, yang mulia. Kalau terdakwa Eliezer, sejak kapan bergabung saudara kenal? Seingat saya, sejak saya menjabat Kadif Propam di bulan November atau Desember 2021. 2021, November 2021. Seingat saya demikian. Dia baru bergabung kepada saudara? Dia bergabung di driver Kadif Propam. Dia memang sebagai driver tugasnya? Saya jelaskan yang mulia bahwa sejak saya menjabat Kadif Propam, saya mengajukan permohonan ke Korbrimob untuk minta pendampingan dari Makobrimob. Kemudian diberikanlah 3 driver waktu itu, Prayogi, Sadam, dan Eliezer. Kemudian juga diperbantukan ajudan Romer. Oke. Hingga bulan Juli kemarin ya? Sampai bulan Juli kemarin. Kemudian bagaimana dengan terdakwa Riki? Sejak kapan saudara mengenal dengan terdakwa Riki? Terdakwa Riki saya kenal pada saat Kapolres di Brebes. Dia ditunjuk oleh Polres Brebes menjadi driver saya di, kalau tidak salah 2013. 2013. Sampai dengan 2 tahun saya menjabat Kapolres Brebes. Sampai dengan 2015. Kemudian 2015 sampai 2022? Saya pindah ke Wakil Direktur Polda Metro Jaya, tidak saya bawa. Kemudian karena waktu itu ada saya menjabat sebagai Korspri Kapolri, saya membutuhkan driver, saya tawarkan ke mantan driver saya di Brebes. Rikinya tidak berkenan. Akhirnya kemudian satu driver saya dari Brebes itu saya bawa menjadi driver Korspri Kapolri. Oke, nah berarti Riki bergabung pada saudara sejak kapan? Seingat saya, kalau tidak salah 2020 saya mintakan kembali karena driver yang dari Brebes ini kami sekolahkan secapa yang mulia. Oke. Kami tawarkan, kemudian dia berkeinginan untuk mendampingi kami. Mendampingi. Riki ini dari tahun 2020 sampai dengan kapan menjadi driver saudara? Atau menjadi bagian dari ajudan atau driver? Mohon maaf yang mulia, ini bisa merangkap driver, bisa ajudan. Dan bisa ajudan. Ya. Oke, sejak kapan? Semenjak dia kembali, karena dia harus menyesuaikan dengan kehidupan Mabes Polri, saya ikutkan untuk menjadi ajudan sehingga mengetahui lingkungan di Mabes Polri. Oke. Kemudian saudara tempatkan dia kemana lagi selain menjadi driver? Nah, setelah Lebaran juga saya sampaikan untuk bisa mendampingi putra kami yang sekolah di SMA TN bersama Kuat. Saudara minta untuk mendampingi putra saudara bersama Kuat sejak masuk Taruna Nusantara. Ya, jadi setelah bergabung dengan kami, juga kami percaya untuk mengelola kegiatan operasional di kediaman, Pak. Karena Oke, itu nanti saudara jelaskan sendiri. Pada tanggal 2 Juli, kapan tepatnya saudara meninggalkan Jakarta di awal bulan Juli itu? saya meninggalkan Jakarta di tanggal 3 Juli, hari Minggu waktu itu. Hari Minggu. Kemudian saudara menuju? Saya mendampingi rombongan pejabat utama Mabes Polri untuk menghadiri kegiatan HUT Bayangkara di Akpol Semarang. Tanggal berapa? Tanggal 3 jam 12 siang Sampai dengan tanggal 5. Sampai dengan tanggal 5. Saudara didampingi oleh ajudan?
Kami didampingi oleh ajudan Daden. Saudara berangkat ke Semarang menggunakan kendaraan sendiri atau menggunakan angkutan umum? Kami ikut rangkaian pesawat pejabat utama. Oh, ikut rangkaian pesawat pejabat utama. Dalam pengertian saudara, apakah di antara para ajudan dan para pembantu saudara, ini saudara tahu semua bahwa mereka akur dan tertib seperti yang saudara buat? Sepengetahuan saya, mereka semua tidak ada masalah, baik ajudan maupun ART, karena kami memperlakukan semua itu seperti keluarga. Apakah saudara membuat semacam SOP di dalam tugas saudara sebagai Kadif Propam terhadap para ajudan dan para ART? Itu hanya SOP internal saja. Ya, ada. Ada yang. Dan itu tertulis? Itu ditulis oleh mereka. Ditulis oleh mereka, artinya kan tertulis. Saya hanya menyampaikan beberapa perintah saya, apa yang harus dan tidak harus mereka lakukan. Kalau saudara mengenal Joshua sejak kapan? Joshua saya kenal semenjak menjabat sebagai Direktur Pidana Umum Bareskrim Polri, karena setelah dari Korspri saya hanya memiliki satu driver, sehingga saya juga meminta ke Makobrimob untuk mendampingi. Kemudian diberikanlah saudara Joshua dan Daden, serta dari Papua saya ketemu dengan Matius. Saya minta untuk mendampingi, sehingga pada saat direktur itu saya memiliki 4 orang yang mendampingi saya. Kemudian saya tunjuklah 2 driver dan 2 ajudan. Pada saat menjabat Wadir ya? Direktur. Oh, waktu menjadi Dir, saudara didampingi 4 ajudan, yaitu 2 driver dan 2 ajudan ya? Iya, yang. Yang pertama, jadi pasangannya itu Joshua bersama Daden. Joshua dengan Daden. Kemudian Lukas bersama Matius. Lukas dan Matius. Mereka saling berganti untuk mengawal saudara. Mereka bergantian mendampingi saya. Jadi dari tahun 2019 ya, akhir 2019? Akhir 2019. Akhir 2019. Kemudian Joshua ini kan sudah bergabung. Saat saudara menjabat sebagai Kadif Propam, saudara menambah lagi? Kami menambah lagi karena driver Lukas ini masuk sekolah, yang mulia. Driver Lukas masuk sekolah, saudara jadi tinggal 3. Nambah berapa waktu menjadi Kadif Propam? Nambah 4, yang mulia. Nambah 4. Tambah siapa saja? Sadam. Sadam. Eliezer. Kemudian Yogi dan Romer. Dan Romer. Jadi 7. 7, yang mulia. Bukan 8 ya? Sisa 7, yang mulia. 7, tambah lagi Ricky jadi 8. Ricky 8. Mereka selama mengikuti saudara menjadi pada saat menjabat Kadif Propam, mereka tinggal di mana? Pada saat Kadif Propam itu kami tinggal di Bangka. Termasuk para ajudan tadi? Para ajudan, karena di situ ada kamar yang cukup, sehingga kami menempatkan mereka di sana, kecuali yang lepas dinas kami persilakan untuk pulang. Oh, jadi mereka pada saat piket atau pada saat bertugas, mereka tugas di istirahat di Jalan Bangka ya? Jalan Bangka. Jalan Bangka. Bisa saudara terangkan, saudara memiliki yang saudara tinggali selama menjabat Kadif Propam ada berapa rumah? Yang saya tinggali rumah kami itu di Saguling 29. Saguling 29, kemudian? Kemudian di Bangka itu setelah kepindahan kami dari Duren 3 ke Bangka, sambil menunggu selesainya rumah Saguling, kami tinggal di rumah mertua di Bangka.
Kemudian setelah rumah Saguling jadi, kami sekeluarga pindah ke Saguling. Nah, mengenai rumah Duren 3, apakah saudara masih tempatin atau hanya sesekali? Rumah Duren 3 itu tidak ditempatin lagi, tapi sesekali pada saat saya COVID juga yang pertama kali itu saya melaksanakan isolasi di sana. Juga transit apabila jalur perjalanan saya itu mengarah dari timur. Jadi lebih mudah mampir di Duren 3 daripada di Bangka. Kalau dari Mabes Polri, dari arah barat itu saya bersih-bersih ataupun mengganti baju di Jalan Bangka. Jadi ketiga rumah tadi adalah di Bangka, Saguling, dan di Duren 3. Apakah di dalam 3 rumah tersebut juga ada kamar atau tempat istirahat buat para ajudan? Semuanya ada yang mulia. Semua ada. Ya. Kemudian kami juga diberikan kesempatan untuk ada rumah di sebelah Duren 3, di Duren 354. Kemudian kami siapkanlah itu, waktu kami direktur, kami jadikan posko untuk rapat karena masa pandemi waktu itu. Sehingga setelah tidak ada lagi kegiatan karena pandemi, kami menyiapkan itu untuk para ajudan yang cadangan. Di Duren 354 ya? Iya, yang mulia. Apakah ke-8, tadi kan yang saudara ceritakan bahwa setelah Lebaran saudara Riki, terdakwa Riki saudara tugaskan ke Magelang. Iya, yang mulia. Terus ketujuh ajudan ini apakah semuanya akan mengikuti saudara? Atau ada saudara yang perbantukan lagi? Sudah tidak ada yang mulia. Jadi karena itu 7, maka 1 kami percayakan untuk mengurus operasional di rumah. Jadi yang naik 6. Jadi pernah waktu itu kami tugaskan bergantian. Daden dulu sempat menjadi, setelah Riki, Daden, kemudian juga Prayogi, kemudian terakhir itu Yosua. Terakhir saudara Joshua. Kapan saudara Joshua saudara tugaskan untuk mengurus rumah? Setelah pergantian dari Prayogi, kami tugaskan yang bersangkutan. Pertimbangannya bahwa dalam pekerjaan yang dilakukan sebagai driver, mohon maaf yang mulia, dia ini agak lambat dalam mengikuti pergerakan apabila ada rombongan. Sehingga saya menganggap bahwa dia lebih baik menjadi driver di keluarga, di rumah. Sehingga dia mulailah membawa anak-anak saya dan istri saya. Karena lebih tidak terlalu tinggi kecepatan dan tidak membutuhkan terlalu kecepatan yang harus maksimal dari Siapa itu? Joshua. Oh, saudara Joshua akhirnya saudara karena tidak memiliki kecepatan, maka saudara pindahkan untuk ngurus rumah. Sejak kapan? Saya lupa pastinya yang mulia, yang jelas setelah pergantian dari Prayogi ke Joshua. Setelah dari saudara Prayogi ke Joshua, tepatnya saudara lupa? Saya lupa yang mulia. Jadi saudara Joshua ini saudara pindahkan untuk ngurus rumah. Untuk tadi saudara bilang mengantar anak-anak ya? Ya, mengantar anak karena memang waktu itu kan masa pandemi, jadi masa tidak pandemi. ada kegiatan. Tapi sebagian saksi kemarin dan termasuk beberapa ajudan saudara yang diperiksa di sini mengatakan bahwa Joshua menjadi ajudan ibu. Saya perlu jelaskan yang mulia, di Silakan. pejabat utama Mabes Polri itu tidak diperkenankan istri bintang 2 memiliki ajudan, hanya boleh bintang 3. Ini mungkin istilah dari mereka saja ajudan yang mulia. Istilah dari mereka saja, tapi faktanya dia tinggal di
rumah saguling dan mengurus anak-anak, termasuk menyupiri istri saudara? Bukan mengurus anak-anak yang mulia, tapi mengantar. Oh, mengantar anak-anak dan mengantar istri saudara. Istri. Dan ketika anak-anak tidak ada, maka dia mengantar lebih banyak mengantar istri saudara. Mohon maaf yang mulia, waktu itu masih masa pandemi. Masa pandemi. Banyak kegiatan operasional di rumah. Kegiatan operasional di rumah. Tadi saudara menceritakan saudara banyak tinggal di Bangka, Saguling, dan di Duren 3 bergantung kebutuhan. Bukan tinggal, kalau tinggal kami sekeluarga itu di Saguling. Oh, tinggal sekeluarga di Saguling. Iya. Kalau di Jalan Bangka? Itu hanya transit apabila saya kembali dari luar kota, karena waktu itu tinggi COVID, sehingga sebelum kembali ke keluarga, saya harus isolasi mandiri dulu, bukan dalam hal artian kena COVID, tapi menunggu karena protokol kesehatan waktu itu saya mengunjungi beberapa wilayah yang merah sehingga kami khawatirkan untuk bisa terjangkit ke keluarga. Oke. Kembali tadi kegiatan di Semarang, setelah acara selesai tanggal 5, saudara kemana? Setelah selesai upacara tanggal 5, jam 18 kami mengantar rombongan pejabat utama kembali ke Jakarta. Kemudian saya pamit untuk ke Magelang karena putra saya yang kedua itu akan masuk ke Magelang di tanggal 6. Kami bersama Daden menuju ke Semarang menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh panitia. Kemudian itu tanggal 6 ya, bukan tanggal 5 ya? Tanggal 5 yang mulia. Saudara tiba di Magelang pukul berapa? Kurang lebih malam hari jam 10 atau jam 11. Jam 10, jam 11. Kemudian tanggal 6 pagi saudara seperti keterangan saksi kemarin dari Daden dan kawan-kawan saudara berada di Magelang. Rumah Magelang. Kemudian saudara nganterin anak saudara. Saya mengantar anak saya masuk ke sekolah jam 20. Oh, malam. Jam 20 malam ya? Malamnya. Paginya saudara kemana? Paginya saya di rumah saja yang mulia, ngobrol dengan anak saya yang akan masuk dan istri. Kemudian saudara tanggal 6 sore seperti dijelaskan kemarin bahwa tanggal 6 sore saudara menyuruh saudara Joshua dan Daden ya? Mohon maaf yang mulia, di tanggal 5 siang itu setelah kegiatan upacara saya menelpon Joshua untuk mempersiapkan hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-22. Saya minta dia untuk memesan tumpeng dan kue karena saya rencana merayakan hari ulang tahun pernikahan itu di tanggal 7 dini hari. Tanggal 7 dini hari. Ya, jadi saya tidak memberitahukan ke istri ataupun Daden, saya telepon langsung Joshua dari Semarang. Jadi saudara memberi sedikit kejutan kepada keluarga ya. Kemudian tanggal 6 malam itu setelah saudara mengantar anak saudara, saudara kemana? Saya kembali ke kediaman, kemudian ada kawan saya dari Purbalingga yang biasa memang datang kalau saya ke Magelang. Sambil menunggu 7 dini hari kami hanya ngobrol di rumah bersama istri dan rekan saya. Kemudian tanggal 7 dini hari tepatnya pukul 00 saudara mengadakan pesta. Coba saudara ceritakan. Jadi pukul 7.00 kue kemudian diantar masuk oleh Joshua dan Daden. Kemudian kami merayakan ulang tahun pernikahan ke-22, potong tumpeng, tiup lilin, kemudian seperti kebiasaan kami bahwa kami menganggap seluruh ajudan anggota yang ikut kami dan ART, kami biasanya menyuapin mereka secara bergantian. Saya nyuapin nasi tumpeng, istri saya menyuapkan kue.
Oke, coba ceritakan tanggal 7 peristiwanya setelah saudara kan menyuapi semua anggota yang ada di situ. Ya. Waktu itu yang ada di Magelang siapa saja? Yang ada di Magelang itu saudara Eliezer, saudara Riki, Kuat, Daden, kemudian Susi, serta kawan saya itu. Tapi setelah acara potong tumpeng itu dia kembali ke Purbalingga. Dia kembali ke Purbalingga. Oke. Seperti yang tadi kemarin sudah diterangkan oleh saksi-saksi bahwa saat itu acara potong tumpeng dan saling menyuapi, saudara menyuapi Semuanya yang mulia. semuanya, semua anggota itu tadi ya. Kemudian saudara kembali ke Jakarta. Saya kembali ke Jakarta pagi hari jam 5 subuh karena mengejar pesawat jam 7 pagi. Karena terjadwal itu akan ada rapat atau sidang komisi kode etik PK yang harus saya hadiri sebagai anggota komisi kode etik. Kemudian saya bersama Daden berangkat menggunakan kendaraan yang disiapkan itu menuju Jogja, dan jam 7 kami take off menuju Jakarta. Tanggal 7 pagi itu. Tanggal 7 pagi. Terus kegiatan saudara di Jakarta apa saja tanggal 7 itu? Tanggal 7 kami tiba langsung ke kantor. Seperti biasa, setiap kunjungan ke luar kota kami pasti melaksanakan PCR. Setelah itu kami menunggu pelaksanaan sidang komisi kode etik. Namun, pada saat acara tanggal 7 dini hari tadi saudara Riki ada di mana? Ikut sih. Ikut saudara suapin juga ya. Ikut. Artinya mereka bertiga pada tanggal 7 dini hari itu ada? Ada semua. Ada. Tanggal 7 saudara kegiatan di kantor? Di kantor karena salah satu pejabat yang menjadi anggota komisi itu tidak hadir sehingga ditundalah besoknya di tanggal 8 setelah sholat Jumat, itu petunjuk dari pimpinan. Sehingga saya di kantor saja menyelesaikan berkas yang sudah saya tinggal dari hari Senin yang mulia.